Selamat datang di Susah Bobo Story. Sebelum cerita dimulai, saya minta dukungan teman-teman dengan klik subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Selamat mendengarkan. Di sebuah rumah tua di Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Semarang, berpenghuni turun-temurun 3 generasi dari kakek, nenek, anak, hingga cucu tinggal di rumah itu. Cerita ini bermula ketika seisi rumah mulai dikejutkan dengan kejadian-kejadian aneh yang masing-masing penghuninya mengalaminya secara bergantian. Aku adalah cucu si Mbah Kadiman, si pemilik rumah itu. Aku menempati kamar paling depan rumah itu. Di tahun 97, anakku baru saja masuk sekolah PAUD-nya. Lagi lucu-lucunya, namanya Sita. Si kecil Sita bukanlah anak penakut. Saat saudara-saudaranya tidak ada, dia biasa bermain sendiri di sekitar rumah yang masih dikelilingi kebun-kebun kosong tak berpenghuni dan jauh dari tetangga. Selain aku, di rumah itu tinggal anak-anak si Mbah yang lain, yang masing-masing sudah berkeluarga. Si Om Yanto, istri dan anaknya yang masih SD, Itra, dan Bulik Rasmi beserta suami dan anaknya Nopi yang seumuran dengan Itra. Di suatu malam, tak biasanya si kecil Sita susah tidur. Sudah coba dikloni dan diselimuti, masih saja dia gelisah. Dan ketika tengah malam, dia membangunkanku untuk minta diantar ke kamar mandi yang jaraknya memang jauh di belakang rumah. Ketika kembali dari kamar mandi, bukannya langsung tidur, Sita malah menunjuk-nunjuk sudut ruangan belakang pintu yang gelap. Karena kami memang tidur tanpa penerangan kamar dan hanya menggunakan lampu sorot dari ruang tamu. Mbak Nopi Bu. Mbak Nopi siapa Mbak Nopi lagi di mbahnya Karangjati, no. Dah bubuk lagi besok sekolah lo. Akhirnya anak itu mau juga kembali menutup matanya untuk tidur. Karena terlalu ngantuk, aku pun tidak mau pusing memikirkan kejadian barusan. Kupikir ya namanya anak kecil, bisa saja dia berhalusinasi atau salah lihat. Kami pun kembali tidur. Selang berapa hari tidak ada kejadian yang aneh. Kami beraktivitas seperti biasa. Suatu hari karena kurang enak badan, aku pun tidur agak awal. Masih selepas Isya. Antara badan meriang dan rasa kantuk yang berasa berat. Tiba-tiba aku merasa rep-repan, atau kalau orang Jawa bilang tindien, karena aku bermimpi sesuatu yang aneh. Posisi tidurku bagian kepala tepat di bawah jendela yang menghadap ke kebun kosong. Saat itu seperti ada tangan yang mencoba meraih kepalaku. Dia mencoba menggapai-gapai kepalaku. Aku sadar itu tangan seorang gadis remaja berambut panjang. Dia berdiri di luar jendela dan berusaha menggapai-gapai kepalaku. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba membaca doa dan menyuarakannya. Dan akhirnya aku berhasil terhenyak bangun.
Aneh sekali, pikirku. Aku mencoba kembali tidur setelah minum obat dan menyalakan lampu kamar. Mungkin karena badan lagi meriang, jadinya mimpi aneh-aneh. Suatu hari ketika anak-anak sedang bermain, aku mendengar si Itra, anak Om Yanto, yang tidurnya di kamar tengah dan jendelanya menghadap ke kebun sama seperti kamarku. Dia cerita pernah suatu kali waktu surup-surup. Surup itu orang Jawa bilang sore menjelang maghrib. Dia melihat ada anak gadis berambut panjang berdiri di bawah pohon rambutan di kebun kosong samping kamar kami. Siapa dia? Kok penampakannya sama dengan yang ada di mimpiku? Aku pun mulai bertanya-tanya. Belum sampai aku menanyakan hal ini ke Mbah Putri, suatu petang menjelang malam, ada kegaduhan di kamar belakang. Kamar yang ditempati Bule Rasmi dan suaminya. Rupanya, suaminya Bule Rasmi sedang kesurupan. Bule Rasmi panik, mencoba menyadarkan suaminya itu. Karena tidak berhasil menyadarkannya, cepat-cepat Om Yanto pergi memanggil Mbah Pon, orang tua di kampung kami yang bisa menangani hal-hal seperti itu. Dalam kesurupannya, suami Bule Rasmi suaranya berubah jadi perempuan. Dia menangis. Pak Bu aku kok di sini? Aku udah gede, Pak Aku nggak mau di sini. Aku nggak seharusnya di sini. Nggak ada yang nengok aku. Nggak ada yang mendoakan aku. Kata-kata itu saja yang berulang yang diucapkan suami Bule Rasmi selama kesurupan. Dan baru berhenti ketika disadarkan oleh Mbah Pon, dibantu dengan doa-doa orang seisi rumah yang waktu itu berkumpul. Dari kejadian malam itu, akhirnya teka-teki di rumah itu yang selama ini menjadi pertanyaan terjawab sudah. Bahwa dulu sebelum Nopi lahir, Bule Rasmi sempat mengalami keguguran. Seorang anak perempuan yang meninggal dalam kandungan. Oleh suami Bule, janin itu hanya dikuburkan di kebun dekat rumah, di bawah pohon rambutan, tanpa selayaknya. Hanya mereka berdua saja yang tahu lokasi dan ancer-ancer letaknya. Bukan apa-apa, tapi karena kesedihan yang mendalam Bule Rasmi yang sudah lama mendambakan anak tapi mengalami keguguran, sehingga setelah mengalami kejadian itu, janinnya cepat-cepat dikuburkan tanpa prosesi yang semestinya dan hanya ingin segera melupakannya. Akhirnya dengan saran dari Mbah Pon sebagai sesepuh di kampung kami, prosesi pemindahan pemakaman pun dilaksanakan dengan doa-doa dan kelayakan yang semestinya. Dan sejak saat itu, rumah Mbah Kadiman pun kembali normal dan kami tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh.